Meskipun ada yang sakit, ada yang nggak semangat, alhamdulillah masih bisa datang ke sekolah. Kita berdoa semua ya. Dan untuk pelajarannya kemarin, kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita bermain word wall itu tentang matematika. Bagaimana cara menjodohkan untuk dari jawaban satu ke jawaban lain. Kemudian bagaimana cara kita bermain peribahasa di word wall-nya. Itu termasuk belajar apa ya anak-anak? Oke, berarti masih ingat ya. Baiklah, di sini langsung saja untuk kita supaya nasionalisme kita supaya nanti lebih cinta lagi Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu dulu ya. Akan dipimpin oleh anak yang namanya Melilani. Oke, Bu. Oke, silakan maju. Oke, terima kasih ya sudah menyanyikan lagunya. Sama-sama, Bu. Dan di sini kita akan mulai belajar tentang materi yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tentang modul ajar 2.1 tentang PP pelatihannya mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kita sudah membahas kemarin tentang pelajaran coding. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah dalam pembelajarannya setelah mengamati materi ajar dari definisi memahami konsep dasar berpikir komputasional, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti yang kita harapkan adalah peserta didik itu mampu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara tidak langsung kita sudah menggunakan coding dalam kesehariannya ya anak-anak ya. Ada indikatornya yaitu peserta didik dapat mengendalikan mengingat konsep dasar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan termasuk definisi karakteristik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir yang logis. Berikut lupa tadi yang nanyain agak umum ya. Gak apa-apa lah, masih kelihatan karena masih anak-anak kan ibaratnya nggak seperti itu makanya ya. Pertanyaan pemantik. Jika seseorang ini nanti semua ada yang jawab ya berkelompok ya. Karena ibu yakin semua sudah bisa untuk membuat tehnya. Seseorang yang membuat teh harus memilih urutan langkah yang bagaimana supaya teh itu terasa nikmat. Ayo, kelompok satu untuk ayo. Nah, Erna, ambil gelas, terus masukin gulanya terus, masukin tehnya terus, kasih air panas. Ada yang bisa menambahin? Kasih. Oke, bagus. Bisa kasih tepuk uang ya. 1, 2, 3. Kasih duit, kasih uang, kasih uang, kasih duit. Terima kasih. Kita tambahkan. Tadi kan sudah semua lengkap. Cuma satu yang belum disebut kalimatnya. Memanaskan air atau merebus air? Kalau nggak ada air panas gimana mau bakar ya kan? Oke, udah bagus sebetulnya ya. Yang lain mungkin mungkin capean ya hari ini ya. Terlalu lelah dari kemarin kita belajar anak-anak ya. Iya. Konsentrasi. Dan berikutnya yaitu manfaat belajar komputasional. Yang pertama, memecahkan masalah. Memecahkan masalah yang kita hadapi. Jadi komputasional itu bukan hanya tentang komputer saja ya anak-anak. Banyak masalah di kehidupan kita sehari-hari. Tentang tadi contohnya membuat teh, mungkin tentang cara membuat mie instan dari sekian banyak anak itu berbeda-beda ya, nggak sama. Nah, itu masalahnya di kehidupan sehari-hari bisa kita pecahkan bersama. Kemudian yang keduanya, berpikir logis atau struktur. Jadi berpikirnya itu secara logis yang bisa dimengerti orang dan terstruktur. Kemudian yang ketiga, membentuk pola pikir kreatif. Jadi kita memecahkan masalah itu berkreatif, tidak hanya seperti itu saja. Jadi polanya sudah tahu. Kalau kemarin kita menyelesaikan masalah seperti ini, bisa harus yang seperti itu supaya nanti lebih maksimal lagi. Kemudian meningkatkan kemandirian. Kita mandiri, nggak harus apa-apa orang tua. Contoh ya nak ya, kita kan sudah kelas 5, kelas 6 nih. Kalau pagi-pagi udah nggak perlu lagi orang tua menyediakan kita alat tulisnya, baju-bajunya, mencucinya tuh nggak perlu lagi, karena kita sudah bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dengan mandiri. Yang kelima,
relevan, seimbang dan sejalan. Dan yang keenam adalah bisa diterapkan di semua bidang. Jadi penyelesaian masalah tadi bisa diterapkan di berbagai bidang, bukan hanya satu masalah saja. Nah, selanjutnya di sini adalah materi ajar. Materi ajar di anak-anak sudah tadi ya, sudah ada ya Nak ya. Nanti tinggal kita pelajari, kemudian kita baca bersama. Ibu terangkan sedikit di sini. Berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk merumuskan masalah dan menyusun solusinya secara logis dan sistematis, sehingga solusi tersebut dapat diimplementasikan oleh manusia, komputer atau mesin lainnya secara efisien. Jadi komputasional itu oleh manusia dan juga komputer. Kalau komputer hanya komputer sendiri nggak mungkin bisa berjalan karena nggak ada perintah, dia nggak akan mulai bekerja. Terus kemudian yang berikut, tujuan berpikir komputasional. Satu, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Tadi sudah kita bahas sedikit ya, langsung aja yang ini kita bacakan. Melatih pola pikir logis, sistematis dan kreatif. Dan sekarang kita juga dituntut untuk kelulusannya ya, untuk kreatif, berpikir kritis di kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya tanya sama anak-anak kelompok 1. Anak-anak punya masalah di rumah sama temennya. Kemudian dia diam saja. Ada yang cerita sama orang tuanya, ada yang dia nggak mau cerita. Kira-kira menurut anak-anak ibu yang selesainya itu mana? Yang cerita atau yang tidak? Yang cerita karena meminta bantuan, dia berpikir kreatif. Kalau saya selesaikan sendiri nggak bakal bisa nih. Ini masalahnya berat tentang teman saya, misal. Jadi kita nggak boleh mengejar teman kita nggak boleh menjelekkan kalau dia ada masalah. Kita juga berbagi dengan orang yang kira-kira bisa memendam masalah, namun bisa menyelesaikan masalah. Berikut kemudian membiasakan pendekatan yang efisien terhadap persoalan kompleks. Dan terakhir menyiapkan peserta didik menghadapi era digital. Anak-anak semua punya HP? Punya, dari ibu. Ya, karena kalau ibu lihat main game ibu sama sekali nggak bisa. Kalau anak-anak udah wow sekali main apa yang dimainkan, sudah trik sana trik sini semua dibuka semua. Kalau ibu nggak bisa sama sekali permainan game-game yang kayak apa tadi? Belum ya? Iya. Baru dengar malah ibu. Berikut ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition, yaitu menyelesaikan masalah dengan detail ya, sedetail mungkin supaya masalah itu nggak timbul kembali, supaya masalah itu nggak terjadi lagi. Meskipun kita setiap hari selalu ada masalah anak-anak sama ibu beda, karena masalah anak-anak ya paling minta uang jajan, minta dibelikan mainan, beda sama masalah bapak ibu ya kan, mikir ya untuk beli ini beli itu. Jadi cara penyelesaiannya secara detail masing-masing beda-beda. Yang berikut pengenalan pola. Jadi kalau ada masalah yang sama sudah bisa menyelesaikan. Ibu tanya dulu, ada yang masalahnya sama nggak? Pernah melihat atau mengalami permasalahan yang sama dalam seminggu untuk anak-anak? Pernah? Tidak? Oh, alhamdulillah, berarti nggak pernah ada masalah yang sama ya. Kemudian kalau yang ada yang sama, kemungkinan bisa menyelesaikan dengan pola pikir kita yang berbeda supaya masalah itu cepat selesai. Yang berikut abstrak. Abstrak itu kita bisa menyelesaikan masalah dengan langkah yang berikutnya yang lebih baik lagi, kemudian maju ke depan, kemudian sintak ya. Kemudian langkahnya itu bisa dimengerti oleh orang lain dengan lebih jelas. Yang terakhir algoritma atau desain, merancang supaya masalah kita nanti terselesaikan dengan bagus dan lebih bijak lagi ke depannya dalam menangani. Yang berikut manfaat berpikir komputasional, yaitu meningkatkan kemampuan analisis. Berarti kita melihat permasalahannya dulu ya nak ya. Yang berikut mendorong efisiensi dan produktivitas, kemudian memudahkan kolaborasi, berarti kerjasama di lintas bidang tertentu. Misalnya anak kelas 1 dengan anak kelas 6 kerjasama dalam apa ya nak ya? Dalam gotong royong misalnya, itu bisa menyelesaikan masalah hal-hal yang bagus. Contoh membersihkan sampah di sekitar sekolah. Kemudian membantu memahami dan menciptakan teknologi. Di sini teknologi kan bukan hanya ke laptop ya, bisa. Aku nggak boleh bawa HP bu. Kita bisa dengan unplug ya nak ya. Bisa dengan permainan, gerak fisik, olah fisik. Nah itu. Sekarang berikut strategi mengajarkan berpikir komputasional. Menggunakan masalah dunia nyata, jadi yang betul-betul nyata, jangan di dunia maya ya nak ya. Berarti kalau
kalian buka TikTok, ada yang komen langsung berpikir dengan sulit mungkin gimana cara menyelesaikan supaya aku nggak dibilang yang namanya gendut lah, misal ya kalau anak-anak ya nggak dibilang inilah itulah, itu nanti akan membuat diri kita sakit karena sekarang dunia maya juga sudah banyak yang komen karena netizen itu maha benar ya nak ya, jangan dilihat terlalu jauh. Gitu. Yang berikut gunakan alat visual, yaitu bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan menggunakan alat visual itu alat-alat yang penting tadi ya. Ajak berpikir langkah demi langkah, jadi menyelesaikan masalah dengan pola tadi juga bisa, langkah demi langkah juga bisa. Berikan tantangan yang meningkat. Jadi kita pemecahan masalahnya dengan memberikan problem tadi yang meningkat, kemudian kita berpikir juga lebih baik lagi. Berikut, nah ini ada LKPD, silakan dibuka, ibu bagikan ya nak ya. Bisa kerja kelompok. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu satu pengamatan. Perhatikan kegiatan berikut, silakan diamati. Oke, sudah selesai kelompok 1, 2? Sudah. Lanjut, ini LKPD-nya sebenarnya ada beberapa. Langsung asesmen ya nak ya, ini asesmen akhir. Namun sebelumnya ibu akan merefleksi dulu pembelajaran kita. Ada pertanyaan sebelumnya dari anak-anak tentang coding tadi? Sebelumnya kita tepuk tujuan anak hebat dulu lah ya. 1, 2, 3. Satu anak hebat. Makan pagi, pagi. Semangat dong. Rajin belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih ya nak ya. Ini ada asesmen, nanti dikumpulkan. Sudah selesai ya nak ya? Dikumpulkan. Ada juga setelah asesmen di sini ada permainan. Nanti kalian boleh membuka kode QR-nya di sini ya. Kita ada wall-nya tentang permainan soal-soal tadi. Di situ nanti kita bisa bermain sambil belajar. Mau nanti bermain seperti apa kita bisa. Namun di sini kita ada permainan tentang memilih memasangkan jawaban yang dari ibu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, terima kasih untuk refleksi hari ini, yaitu pembelajaran coding. Tentang hari ini kita sudah memahami bahwa coding itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang sangat bisa membantu kita kemudian mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya yaitu tentang pelajaran untuk besok ya. Pembelajaran besok yaitu tentang pembelajaran amplak yang belum dipahami oleh anak-anak. Ada yang tahu amplak itu apa? Belum? Ada tahu? Yang tahu siapa? Amplak itu apa? Oke, ada yang sebagian tahu. Kalau ada yang belum paham, besok kita ketemu di materi selanjutnya. Oke, kita tutup materi ini dengan kita menyanyikan lagu bersama-sama ya nak ya, dan doa. Oke, terima kasih atas doa dan lagunya. Wassalamualaikum dari ibu. Sekian, terima kasih. Soalnya tadi waktunya